The parrots of heaven will be cracking sugar as we laugh together. You and I, in one form upon this earth, and in another form in a timeless sweet land. Ya, selamat siang untuk teman-teman di waktu Indonesia bagian Barat dan selamat sore untuk waktu bagian Timur. Selamat bergabung dalam diskusi perdana dari Persekutuan Walang Teologi GPM UKSW. Sudah saatnya untuk kita ada dalam diskusi ini. Narasumber kita, Bu Rudi juga telah bergabung. Teman-teman sudah banyak yang bergabung. Untuk itu, mari kita mulai dengan diskusi. Tapi sebelumnya, dalam masa yang sulit, di dalam ketenangan, saya persilakan Adi di dalam kejenuhan, yang Gedi bisa untuk membawa kita dalam doa di saat ini. Ya, kepada Adi Gebi dipersilakan. Ya, Pak Pembicara dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita di siang hari, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih karena bimbingan cinta kasih-Mu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh mengizinkan kami membuat kegiatan ini dan kegiatannya akan berjalan. Semoga pembicaraan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Ya, terima kasih Adik Gegi untuk doa pembukaan, untuk diskusi kita di saat ini. Sebelum masuk di diskusi, saya memperkenalkan narasumber kita yang akan menjadi pemantik buat diskusi di saat ini. Nama lengkap Pendeta Dr. Rudi Rahabiat M.Hum. Beliau adalah pendeta GPM dan saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Sinode Gereja Protestan Maluku. Ya, buat teman-teman yang terhimpun dalam ruang diskusi ini, ada banyak cara untuk kita mengenal orang lain walaupun kita belum bertemu dengan mereka. Salah satunya adalah dengan melalui tulisan. Ya, jadi narasumber kita di saat ini adalah salah satu pendeta GPM yang sangat produktif dalam menulis. Karya beliau banyak dimuat pada media online. Teman-teman bisa search di berbagai media online, salah satunya di Tribun Maluku. Di sana ada banyak teman-teman akan mengenal beliau lebih luas terkait narasumber kita di saat ini. Tulisan beliau sangat kontekstual dengan ruang kehidupan kita. Ya, itulah perkenalan singkat terhadap pemantik kita di saat ini. Sebelum masuk di diskusi, silakan Bapak Cak. Pak Cak, dipersilakan. Terima kasih Ando untuk kesempatannya. Bung Budi, selamat siang. Ini pembicara ini tanpa beliau ini saya tidak akan pernah S2 karena saya pertama kali S2 di Jogja itu tinggal di rumahnya Bung Budi. Jadi saya numpang di rumahnya Bung Budi yang
bantu cari kos. Kami bergumul sama-sama di Jogja untuk menyelesaikan pendidikan S2, dan beliau ini memberikan inspirasi sangat luar biasa. Nanti sebelum ke materi, tapi bagi beliau itu yang penting sekolah, uang itu nomor 2. S2 dan S3-nya itu diselesaikan dengan semangat, sekolah dulu, uang menyusul kemudian. Jadi when there is a will, there is a way, itu kalau ada niat, ada jalan itu. Nah, beliau ini memberikan contoh. Jadi teman-teman kalau nanti mau semangat sekolah S2 atau S3 dan tidak ada uang, tidak masalah. Sudah ada contoh dari Kakak Udin, dari Pendeta Rudi Rabiat, bahwa sekolah itu yang paling penting adalah niatnya, adalah semangatnya dan doanya. Nah, tadi setuju, beliau menulis sangat banyak. Pendeta Dr. Rudi Rabiat, Budi menulis sangat banyak, dan saya salah satu yang sangat terinspirasi dengan tulisan-tulisan beliau sejak awal. Salah satu yang termotivasi dengan beliau sejak S2, tesis beliau sudah jadi buku, dan tulisannya banyak sekali di berbagai macam media. Ini beliau sedang menghayati apa yang Pramudia Anantatur Pram bilang, menulis adalah menjaga keabadian itu. Dan itu penting sekali. Nah, kita Budi baru saja membentuk persekutuan ini. Jadi terutama setelah Bapak Ibu Pendeta datang juga waktu itu ke sini untuk acara GPM itu, lalu kami memutuskan untuk sudah saatnya kami punya sebuah persekutuan bersama. Ketemu punya sebuah persekutuan bersama yang bernama Walang Teologi GPM UKSW. Jadi sudah sejak lama, sejak 1970-an, mahasiswa GPM belajar di UKSW. Baru di 2022 ini ada satu persekutuan mahasiswa teologi UKSW. Jadi ini akan membantu terutama yang pertama itu menjaga, merawat adik-adik anggota GPM yang belajar di sini, di Fakultas Teologi terutama. Lalu kemudian yang kedua, proses pengkaderan juga yang dilakukan lewat Walang Teologi ini. Lalu yang ketiga, membantu para mahasiswa GPM yang belajar di Fakultas Teologi untuk mengenal GPM lebih dekat. Karena medan gumul, tempat pelayanan pada akhirnya akan di GPM. Karena itu lembaga ini, persekutuan ini sangat strategis, dan kami juga sudah melakukan laporan sekaligus nih untuk sinode. Kami sudah melakukan Natal pertama beberapa hari yang lalu, dan luar biasa sekali. Jadi itu beberapa hal, dan ini kegiatan diskusi bulanan yang akan resmi dilakukan, akan rutin dilakukan oleh Walang Teologi GPM UKSW untuk tujuan tadi, pengkaderan, mengembangkan pemikiran, tetapi juga mengenal GPM secara lebih dekat. Nah, karena itu kami sekali lagi bersyukur sekali, beruntung ada Bung Budi yang bisa membantu kita semua untuk memahami GPM, pergumulan-pergumulan GPM secara lebih baik, berdiskusi dalam topik bagaimana hubungan GPM dengan gereja-gereja lain di Maluku. Dan ini juga sejalan dengan semangat kami di Fakultas Teologi UKSW dalam semangat kontekstual, pluralisme, dan ekumenisme. Jadi ekumenisme itu menjadi bagian penting, saya kira, dan kami sambut kegiatan ini dengan sangat baik sebagai orang tua, sebagai pembina, sebagai kakak dari para mahasiswa di sini. Kami sekali lagi menyambut diskusi ini dengan baik dan bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran Bu Udi bersama dengan kami semua. Begitu teman-teman semua yang lain yang hadir, selamat berdiskusi. Ya. Ya, terima kasih Bapak Cak untuk arahannya buat kita di saat ini. Kita akan masuk dan waktu diberikan buat narasumber untuk menyampaikan materi sekitar 30 sampai 40 menit. Setelah itu kita akan ada dalam diskursus bersama, tanggapan terhadap materi berupa pertanyaan, sanggahan, dan yang lain. Untuk itu
kepada narasumber, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih Bung Brando ya atas kesempatan yang luar biasa. Dan pertama sekali beta menyampaikan profisiat selamat buat Pak Dekan Fakultas Teologi UKSW, Bung Cak. Selamat ya atas nama pribadi keluarga dan juga gereja. Kami mengucapkan turut bangga dan bersyukur atas amanah yang dipercayakan kepada Bung Cak sebagai pimpinan di Fakultas Teologi UKSW. Jadi kami juga bangga Puncak sebagai tenaga utusan gereja GPM telah leading ya di fakultas. Jadi satu sejarah yang perlu kita catat bersama sebagai berkat di tahun 2022. Nah, teman-teman sekalian, beta kira beta hanya akan berbagi cerita saja hal-hal yang sedang kita hadapi bersama, dan beta mau menjadi teman diskusi saja bersama dengan teman-teman. Kalaupun ada beberapa bahan yang beta akan bagikan, anggap saja itu cuma sekedar pemantik saja. Nah, setelah Brando menghubungi beta untuk memilih satu di antara 4 tema ya yang sudah disiapkan, ada yang berkaitan dengan ekologi, ada yang berkaitan dengan digital, ada yang berkaitan dengan leadership, dan juga tentang hubungan atau relasi dengan gereja-gereja yang lain. Beta pilih yang paling gampang, ya. Yang paling gampang, yang mungkin juga kurang menarik, tetapi bagi beta paling penting, ya, untuk kita coba lihat sama-sama sebagai orang Kristen, sebagai mahasiswa teologi. Bahkan juga kalau yang ada ikut di sini tidak punya latar belakang teologi, saya kira silakan saja kita akan diskusi. Nah, kita ingin mulai dengan satu pengalaman kecil ya teman-teman. Waktu kemarin beta kebetulan menjadi ketua panitia vikaris ya, jadi seleksi untuk menjadi calon pendeta GPM. Nah, salah satu tahapan vikaris adalah tes tertulis. Di situ ada sejumlah materi yang harus dijawab oleh para calon pendeta. Nah, materi itu berkaitan dengan regulasi-regulasi GPM. Ya, tata gereja, ajaran gereja, peraturan-peraturan pokok, dan seterusnya. Nah, setelah kita melihat apa yang menjadi jawaban dari teman-teman, itu ternyata ada cukup variasi ya. Ada yang juga sebenarnya mereka kesulitan juga untuk mengupdate apa sebenarnya sedang terjadi di gereja. Nah, dan oleh karena itu beta merasa bahwa kegiatan seperti begini sangat relevan. Katakanlah ini cicilan juga nih untuk teman-teman mengenal GPM. Saya pada waktunya kalau teman-teman balik ke GPM untuk mengikuti kegiatan misalnya vikaris, itu tidak terlalu asing lagi untuk mengenal dan mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di gereja kita. Nah, itu salah satu ya. Nah, tentu juga yang lain. Nah, teman-teman sekalian, saya coba untuk berbagi screen yang sudah coba beta siapkan dengan bahan yang ada. Mudah-mudahan bisa membantu untuk proses kita bersama. Apakah screen-nya itu bisa sudah terlihat ya, Bung Rando ya? Bisa, oke, baik. Terima kasih. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kenapa sampai tema ini perlu kita diskusikan pada sore hari ini? Kenapa? Apa urgensinya? Apa kepentingannya bagi ketong semua sebagai mahasiswa teologi, tetapi juga sebagai gereja dan sebagai agama-agama pada umumnya. Nah, beta punya beberapa hal ya. Yang pertama, kita sadar betul bahwa ya karena kita semua gereja-gereja, agama-agama, dan yang tidak beragama sekalipun, kita hidup di satu oikos atau satu lokasi atau lokus yang sama, yaitu di bumi ya, di bumi. Dan oleh karena itu kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga merawat bumi sebagai rumah bersama itu. Dan di situ kita tinggal di rumah kita. Yang kedua, teman-teman, tema ini menjadi penting karena kalau kita memposisikan diri sebagai GPM, maka GPM itu hanya bagian kecil saja dari satu sistem besar bergereja atau kekristenan, dan pilihan-pilihan untuk terlibat dalam
akselerasi atau kebersamaan dalam saudara aras itu menjadi sesuatu yang sangat historis saja. Dan itu sudah kita jalani sejak GPM berdiri tahun 35 ya. Jadi tahun 35, 6 September 35, GPM menjadi bagian dari gereja-gereja dalam aras lokal, aras nasional, bahkan global. Dan itu secara administratif, secara kelembagaan itu terhubung misalnya keanggotaan di PGI, keanggotaan di Dewan Gereja Asia, CCA, dan juga di WCC dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa gerakan itu menjadi gerakan bersama dan GPM ada di situ sebagai subjek, salah satu subjek yang turut berperan dalam gerakan-gerakan itu. Yang lainnya juga teman-teman, kita melihat bahwa ketika kita berbicara tentang relasi GPM dengan gereja yang lain atau dengan agama-agama, maka kita harus bisa juga nanti pada waktunya, nanti saya akan tunjukkan apa yang disebut sebagai peta problematik, apa masalah-masalah kita. Kemudian apa yang sedang berubah sebenarnya saat ini. Lalu apa yang ada dinamika apa yang bisa kita pelajari bersama, dan itu bisa kita cermati dalam dua aspek. Yang pertama, isi dari dokumen-dokumen, ya, dokumen-dokumen teologis atau dokumen-dokumen gereja. Tapi yang kedua juga aksi atau tindakan-tindakan yang bisa kita cermati bersama-sama teman-teman sekalian. Dan yang lain, yang saya rasa sebagai gereja, kita juga penting membicarakan tema tentang relasi GPM dengan gereja yang lain, dengan agama-agama, atau secara umum kekristenan, adalah supaya kita juga sama-sama terlibat dalam apa yang menjadi visi dari Alkitab, Tuhan Yesus yang kita tahu semua menjadi moto GMKI, yaitu Omnes Unum Sin, agar semua kita menjadi satu. Jadi bagaimana itu kita bisa mewujudkannya? Saya kira itu hal-hal yang mudah-mudahan bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam momen seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, sekedar mengupdate saja. Saya percaya juga buat teman-teman mengikutinya karena semuanya sudah sangat terbuka, bisa diakses secara online. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu secara global, secara tingkat internasional, berlangsung satu sidang Dewan Gereja Sedunia ya, dan itu terjadi di Jerman dengan tema yang saya kira secara ringkas kita coba lihat di situ, Christ Love, ya, cinta Kristus, cinta kasih Kristus tetap menjadi inti dari kekristenan kita, dan bagaimana cinta kasih itu menggerakkan dunia ini termasuk agama-agama dan gereja untuk melakukan tugas dua, rekonsiliasi dan bagaimana unity, persekutuan atau persatuan gereja-gereja dan persekutuan dengan dunia sebenarnya. Nah, saya kira tema ini juga mungkin coba kita cerap dia pelan-pelan sambil kita lihat juga lebih ke arah yang lebih praktis di daerah kita atau di negara kita. Nah, kemudian setelah kita coba cermati pada kondisi-kondisi yang tadi secara global, tapi kita juga saya coba ringkas-ringkas saja ya teman-teman. Mengingatkan saja ya teman-teman juga sudah tahu bahwa sebagai bagian dari PGI kita sekarang sudah di tahun yang ke-72 sejak PGI berdiri 25 Mei, dan kita juga tahu bahwa tujuan PGI yaitu satu gereja yang esa di mana GPM dan gereja-gereja yang lain hendak mewujudkannya. Tetapi teman-teman sekalian, kita juga tahu bahwa ketika kita bicara tentang hubungan gereja, apalagi bicara tentang ekumeni atau keesaan, selalu ada ketegangan antara perspektif keesaan dalam arti yang bagaimana. Secara rohani saja dalam Kristus dan bukan secara organisatoris, atau sebaliknya. Bagaimana secara struktural itu diwujudkan. Nah, saya kira Pak John Ditale punya banyak catatan untuk hal itu ya. Kita bisa coba lihat di tulisan-tulisan beliau. Nah, lalu teman-teman, ini sekedar ringkasan saja bahwa di sisi dokumen ya, dokumen ini kita melihatkan sebagai background ya. Kita bicara tentang hubungan gereja dengan gereja, hubungan gereja dengan agama-agama. Pada akhirnya kita juga harus mengecek kita punya dokumen. Nah, dokumen itu teman-teman kita bisa lihat di situ. Kalau saya coba ringkas, ada momen-momennya, bagaimana kata dewan berubah menjadi persekutuan. Kemudian ada dokumen disebut, dulunya disebut 5 dokumen, sekarang menjadi dokumen keesaan gereja saja, DKG. Kemudian bagaimana aksentuasi perubahan-perubahan itu terjadi, dan seterusnya. Saya kira ini sekedar untuk merefresh saja ingatan kita dalam gerak oikumene. Nah, sekarang kita ke GPM. Kita ke GPM teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita coba mendekati GPM secara kelembagaan,
maka di sinode itu secara struktur ya, saya berbagi saja bahwa di struktur GPM itu ada paling kurang 3 departemen yang penting di situ. Yang pertama pembinaan teologi PTPU namanya, dan pembinaan teologi dan pembinaan umat PTPU. Kemudian ada juga namanya yang kita mau bicarakan pada saat ini, yaitu pengembangan ekumenik semesta, singkat POS. Nah, bicara tentang pengembangan ekumenik semesta, pada akhirnya kita bergerak dalam 3 matra, 3 aspek. Yang pertama relasi antar gereja, ya tema kita. Tetapi kita juga tidak hanya bicara gereja-gereja, karena kita ada dengan agama-agama yang lain. Dan oleh karena itu kita juga dalam rangka paradigma ekumene itu, kita berbicara juga relasi dengan agama-agama yang lain. Karena tadi itu kita di oikos yang satu, bumi yang satu. Dan yang ketiga, yaitu relasi dengan lingkungan alam. Nah ini mungkin agak beda dengan struktur organisasi pada kelembagaan gereja yang lain. Kalau di GPM itu sudah terintegrasi dalam paradigma ekumene, yang disebut oikumene semesta. Relasi antar manusia dengan manusia, tetapi juga relasi manusia dengan alam, selain tentu dengan Tuhan. Jadi ini ya teman-teman, 3 matra kita, relasi dengan gereja, relasi antar gereja, antar agama, dan juga dengan lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, lalu bagaimana konsep yang kelihatan abstrak dan juga mungkin ideal ini kita coba terjemahkan dia secara lebih operasional. Nah, biasanya di gereja kita punya instrumen organisasi yang kita sebut sebagai regulasi, aturan, dan seterusnya. Pada kesempatan ini teman-teman, sekaligus beta sosialisasi nih, nah, kita punya satu dokumen yang namanya Desain Strategi Ekumene GPM. Itu diputuskan atau dihasilkan tahun 2016, ya. 2016 berarti sekitar 6 tahun yang lalu sudah diputuskan di tingkat sinode ya. Kita mempunyai Desain Strategi Ekumene. Nah, kita berharap teman-teman juga nanti bisa mengakses dokumen ini sebagai bagian dari warga GPM yang sedang belajar teologi di UKSW, sehingga kita semua bisa punya persepsi yang hampir sama lah, paling kurang ada acuannya. Dan saya kira ini sesuatu yang bisa diperdebatkan lagi. Nah, dalam desain strategi ekumene, karena ini rambu, karena ini semacam frame untuk kita berbicara tentang relasi GPM dengan gereja-gereja yang lain dan juga dengan agama yang lain, teman-teman sekalian. Maka mari coba teman-teman lihat bahwa dalam desain strategi GPM itu ada namanya pijakan atau rujukan, ya. Tentu saja sebagai gereja rujukan kita yang pertama adalah Alkitab, ya kan? Alkitab, ya. Tanpa termaksud untuk menjadi bibliosentrisme, tapi Alkitab menjadi penting. Yang kedua, pemikiran teologi ekumene, ya. Di dalamnya juga ada aspek sejarahnya, ada aspek teorinya di situ. Yang ketiga adalah tata gereja GPM. Mudah-mudahan teman-teman juga sebagai calon ya, kalau mau bergabung di GPM harus juga belajar tata gereja GPM. Terus ajaran gereja. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman juga sudah mengakses ajaran gereja. Ini diputus juga sama dengan tahun 2016 ya, ajaran gereja GPM itu. Teman-teman saya harap juga bisa mengaksesnya dan juga bisa kalaupun ada catatan-catatan itu penting juga. Tapi ini satu dokumen GPM yang menjadi salah satu identitas kunci dari GPM. Jangan bilang GPM kalau tidak mengerti ajaran gereja, katakanlah begitu. Kemudian kita punya PIPRIP, teman-teman. PIPRIP itu pola induk pelayanan, terus rencana induk pengembangan pelayanan, semacam GBAN ya kalau Orde Baru itu. Pokoknya perencanaan untuk 10 tahun. Dan sampai 2025, teman-teman, sekalian kita berbagi ya tentang apa yang sedang terjadi di GPM. Tahun 2025 nanti PIPRIP itu sudah selesai dan kita sedang menyusun PIPRIP untuk 1 abad, menuju 1 abad ya, 2035. Jadi sidang sinode nanti 2025 kita sedang siapkan hari ini Balitbang GPM sedang menyiapkan dokumen PIPRIP untuk 10 tahun ke depan, yaitu 2025-2035. Pada saat itu GPM sudah mencapai 100 tahun atau 1 abad. Nah, itu juga menjadi rujukan. Kemudian yang berikut adalah dokumen kesan gereja yang tadi tahun 84 LDKG, sekarang dokumen kesan gereja PGI. Itu adalah referensi-referensi atau rujukan-rujukan ketika kita berbicara tentang relasi gereja dengan gereja yang lain dalam lingkup ekumene. Nah, ini teman-teman yang sedang dihadapi oleh gereja. Oleh gereja-gereja, saya kira GPM adalah salah satu contoh saja. Dan silakan teman-teman
melihat dia apakah dia juga ada di gereja yang lain ataukah ini khas GPM saja. Nah, yang pertama teman-teman, problematik ketika kita bicara tentang relasi GPM dengan gereja-gereja yang lain, maka kami punya catatan bahwa masih belum terlalu maksimal komitmen untuk mengimplementasikan dokumen yang bagus itu, yang namanya dokumen kesan gereja itu. Dokumen secara konseptual di atas kertas bagus sekali. Misalnya pegang saling mengaku saling menerima, itu sudah ada rambu-rambunya. Tetapi implementasinya itu yang menurut kami kurang itu bisa karena sosialisasinya juga kurang maksimal atau juga yang lain. Kemudian teman-teman yang kami identifikasi dalam hal relasi GPM dengan gereja-gereja yang lain dan juga dengan itu adalah eksklusivisme agama. Saya kira ini tema klasik selain tema-tema yang lain, bagaimana agama-agama extra ecclesia nulla salus. Misalnya begitu ya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Kadang-kadang ini juga bisa menjadi problem dalam relasi. Kemudian perbedaan perspektif kita, cara pandang kita tentang pekabaran Injil. Nah, kalau GPM per hari ini, pekabaran Injil bukanlah dimengerti sebagai proses kristenisasi dalam arti proselitisme ya. Nah, itu tidak lagi, itu kita sudah lewat itu. Perspektif PI GPM hari ini namanya pekabaran Injil yang bersifat holistik, memanusiakan manusia, katakanlah begitu. Sehingga kita kadang-kadang juga bisa menimbulkan perspektif yang berbeda dengan misalnya teman-teman di lingkup gereja yang lain, yang mungkin lebih juga menekankan tentang pemuridan, tentang church planting, dan lain sebagainya. Kemudian dogma, teman-teman. Nah, ini realitas yang terjadi di lapangan ya. Perdebatan sampai hari ini pun masih belum selesai dan saya rasa tidak akan selesai sampai Tuhan datang. Yaitu tentang baptisan dan tentang sidi, teman-teman. Jadi baptisan yang benar itu sidi baptis selam atau baptis percik atau baptis apa. Demikian juga sidi apakah itu punya dasar teologis atau tidak. Tetapi yang pasti GPM ada dalam posisi baptisannya adalah baptisan percik. Kemudian sidi adalah bagian dari proses pendewasaan umat. Yang lain juga teman-teman, yaitu hal yang berkaitan dengan perpindahan warga gereja. Nah, apalagi di kota-kota ya, warga gereja berpindah sesuai dengan mode ya, dia bisa pindah ke gereja ini, ke jemaat ini, gitu. Kemudian yang lain teman-teman, yaitu perbedaan pernikahan beda agama. Ini juga problem-problem yang bisa mempengaruhi relasi antar gereja dan antar agama. Kemudian pernikahan beda aliran gereja. Kemudian tadi di atas itu lemahnya pemahaman. Kemudian lemahnya pastoral pelayan, karena pastoral kita tahu bahwa menjadi salah satu jantung dari gereja. Nah, ketika pastoral itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka tentu saja akan mempengaruhi pola relasi dan kualitas relasi antar warga gereja misalnya. Yang berikut strategi PI berbasis kemiskinan umat, dan yang terakhir dan berikut lagi adalah terbatasnya ruang dialog antar gereja dan antar agama. Nah, ini juga bisa kita diskusikan lebih lanjut terbatasnya itu dari sisi apa, tetapi hal-hal ini juga rasanya perlu diperluas atau diperbanyak ke depan untuk membangun saling pemahaman di antar gereja, ya. Dan yang berikut, yang terakhir adalah lemahnya peran negara. Ini ada kesan bahwa betul kita punya lembaga interagama seperti FKUB misalnya ya, tetapi kita harus juga berani melakukan otokritik bahwa terkadang peran lembaga-lembaga ini juga belum maksimal. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi soal yang kita sedang hadapi saat ini. Jadi ini teman-teman, kita merujuk kepada dokumen desain strategi ekumene, tetapi ini juga yang sedang ketika kita berbicara tentang relasi antara GPM dengan gereja-gereja yang lain, inilah isu-isu yang sensitif yang kadang-kadang menimbulkan salah paham, bahkan juga bahkan bisa mengarah kepada konflik di antar gereja itu sendiri. Nah, nanti kita coba diskusikan, teman-teman punya pengalaman, teman-teman punya amatan, nanti kita diskusikan apakah ini juga yang sedang dihadapi. Nah, lalu teman-teman, beta ingin melihat kondisi terbaru. Nah, kondisi terbaru ini beta ingin berbagi tentang dua hal. Yang pertama, kemarin malam beta menghadiri Natal Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Maluku, PGIW. Ya, jadi yang ada di depan di sini ada yang pertama, foto yang pertama itu Sekretaris PGW, Pak Pendeta W. Pariama.
beliau pernah menjadi wakil ketua sinode. Kemudian di tengahnya itu ada pemerintah, unsur pemerintah ada dari wali kota, ada dari wakil gubernur, ada juga Pak John Lesin di situ, pernah menjadi ketua PGW Maluku, dan juga dari Departemen Agama. Nah, sedangkan yang bagian kanan itu adalah pimpinan Gereja Bala Keselamatan, ya, dari Bandung. Jadi beliau datang karena acaranya di Gereja Bala Keselamatan, jadi beliau diutus langsung dari Bandung untuk datang membawakan khotbah Natal di acara ini. Nah, apa yang beta mau bilang dengan gambar-gambar ini, sebenarnya di belakangnya, sebenarnya bukan gambarnya. Di belakang itu orang tidak banyak. Nah, di belakangnya orang tidak banyak. Pertanyaannya kenapa orang tidak banyak dalam perayaan ekumene, begitu kan? Nah, itu berarti ada juga hal-hal yang harus kita evaluasi lagi tentang hubungan antara gereja, sehingga partisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama seperti Natal bersama itu kelihatannya tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu optimal. Nah, ini satu fakta yang kita kira ketong harus juga berani untuk mengatakan bahwa ya itu pergumulan ketong saat ini. Yang berikut teman-teman, ini foto yang berikut ini, ya, gambar yang berikut ini, ya memang ini iklannya sama saja, dia pindah saja lokasinya. Ini lokasinya ke Manado, tetapi beberapa waktu yang lalu kegiatannya di Ambon, di Lapangan Merdeka, ya, di Patimura Park. Ya teman-teman, di situ ada, kita semua tahu Stephen Tong. Saya sengaja datang duduk bagian belakang, berdiri bagian belakang sekali untuk mengamati konten dan bagaimana itu kondisi di Lapangan Merdeka. Jadi baru pernah itu sekitar 3.000 kursi dijajar di Lapangan Merdeka. Setelah COVID, kondisi sudah semakin baik, lalu ada KKR. Nah, ini sudah jarang sekali ini KKR. Ini dia muncul lagi, ya. Walaupun yang datang mungkin setengah saja, tidak sampai setengah juga. Tetapi inilah satu kondisi di mana kekristenan dihadirkan di ruang publik secara sangat terbuka. Dan coba lihat teman-teman, judul dari tema itu. Kristus Sang Pembelah Dunia. Nah, bukan Sang Pembela, ya, tapi belah. Jadi saya ikuti khotbah beliau, itu di betul-betul adakan pembelahan, ya. Bagian kiri dan bagian kanan, yang kambing sendiri, yang domba sendiri, dan bagaimana cara membangun perspektif itu. Nah, ini tema yang cukup provokatif, tetapi sampai selesai kegiatan memang tidak terjadi reaksi yang berlebihan. Tetapi ini satu contoh saja tentang bagaimana gereja hadir di ruang publik, dan ini bukan GPM punya cara, ya, tapi ya mereka juga mengundang GPM, walaupun mungkin juga kehadirannya juga tidak full, ya. Kemudian yang di sebelahnya itu KKR Mujizat Kesembuhan Ilahi. Ini sepertinya belum dilakukan. Mereka sementara melakukan koordinasi dan komunikasi untuk kegiatan ini berlangsung juga. Nah, apakah ini juga akan turut mempengaruhi kehadiran gereja-gereja termasuk dengan GPM? Yang pasti bahwa sekali lagi teman-teman, jangan lihat gambar di depannya, tapi lihat cerita di belakangnya, ya kan? Jadi kami di gereja juga mulai was-was, ini maksudnya apa ini? Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini apa? Apa ini satu semacam strategi dan lain sebagainya. Jadi kita mau bilang bahwa ada hal yang juga disikapi dengan lebih kritis, ya, tentang kegiatan-kegiatan yang seperti begini. Tetapi yang bahwa sekarang praktek-praktek seperti ini berlaku dan bisa saja tidak hanya di ruang terbuka, tapi dia berlangsung di ruang maya, ya, di segala macam media yang digunakan. Nah, itu kondisi yang terbaru yang terjadi di gereja kita, dan oleh karena itu beta coba melakukan semacam refleksi apa yang sedang terjadi ini sebenarnya dalam kaitan antara gereja dan gereja-gereja dan juga dengan agama-agama. Nah, beta coba mengidentifikasi bahwa relasi antara gereja menjadi tidak terlalu maksimal karena masih tetap ada semacam keengganan di antara gereja-gereja sendiri. Jadi gereja agak enggan, saling, ya, mau bilanglah curiga, kata kasarnya begitu, ya. Bagaimana kalau kita buka ruang, ruang itu dimasuki, lalu kemudian terjadi semacam istilah yang sering dibilang itu mengambil domba dari kandang tetangga. Nah, itu beta kira ketong harus realisasi bahwa itu juga masih menjadi semacam perang dingin di antara gereja-gereja, dan bagaimana mengatasinya dengan segala alasan-alasan.
Kemudian yang kedua, realitas yang bisa kita identifikasi dalam kaitan pemahaman ya, wawasan ya. Jadi wawasan atau mindset, teologi yang juga berbeda-beda di antara warga gereja dan para pelayan. Bagi beta itu juga akan mempengaruhi kualitas relasi antara GPM dan juga gereja-gereja yang lain. Nah, jadi biasanya kalau wawasannya semakin terbuka, semakin inklusif, semakin ekumenis, ya puji Tuhan. Tapi kalau masih bersifat apologia dan merasa diri lebih benar, agama saya atau gereja saya yang lebih injili, lebih besar, maka itu menjadi persoalan dalam membina relasi antar warga gereja itu sendiri, antar gereja juga. Lainnya juga teman-teman, kita lihat dalam rangka kerjasama antar gereja, ya kita juga harus lihat bahwa gereja juga bergerak ya, walaupun tadi Bung Jak mengatakan saya punya sekolah itu tidak duit ya, banyak duit, hanya niat saja, nawaitu ya dalam bahasa Arab itu, nawaitu, ada yang penting niat. Tetapi kita juga harus realistis seperti Marx mengatakan ya, substansi itu adalah material. Dan oleh karena itu saya ingin bicara soal dukungan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan ekumene itu juga ternyata masih menjadi problem. Bagaimana kita bisa modus penggalangan dana untuk kegiatan-kegiatan ekumene itu juga masih menjadi soal. Kemudian beta melihat bahwa kerjasama antar gereja itu juga masih itu saja gitu. Misalnya kita bikin pertukaran pengkhotbah. Jadi misalnya nanti hari Minggu besok beta pergi berkhotbah di gereja Sahabat Kristus, nah gitu kan. Dan sebaliknya ya ada begitu-begitu. Tapi beta melihat bahwa realitas seperti itu sedang terjadi dan masih menjadi persoalan kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa sikapi? Nah, yang terakhir tadi beta bilang ada KKR ya yang berlangsung di lapangan terbuka ya. Apakah itu bentuk kesaksian gereja ataukah bagaimana? Jangan-jangan sampai kita juga antar gereja sendiri merasa itu kegiatan tidak terlalu penting. Kenapa bikin begitu? Nanti menimbulkan gesekan. Nah, jadi relasi gereja juga bisa menjadi tidak terlalu manis kalau kemudian pemahaman kita beda-beda. Sudahlah kita satu kali saya pernah ikut ya, ada satu diskusi teman-teman itu yang datang itu presiden dari Puncaken itu sepertinya di gereja reform ya, itu di Ambon sini juga. Jadi itu dari Amerika, dia punya semacam presidennya itu dari Westminster atau begitu. Jadi waktu itu beta duduk datang juga mengendap-endap di belakang pas sesi tanya jawab, beta berdiri dan beta membuat pertanyaan. Bagaimana pandangan Anda tentang Islam? Dan dia agak kelabakan juga menjawab punya pertanyaan itu. Artinya bahwa konteks kita di Maluku, di Indonesia, itu juga penting diperhitungkan untuk melihat bagaimana pemahaman gereja-gereja, melihat juga tentang agama yang lain, dan tanggung jawab bersama. Nah, terakhir ya, kita nanti diskusi teman-teman sekalian, kita melihat bahwa apapun potret yang tadi, 12 isu dari dokumen desain strategi ekumene yang berkaitan dengan relasi GPM dengan agama-agama ataupun gereja-gereja, apapun kondisinya, beta tidak mau pesimis, ya. Beta tetap mau melihat cahaya kecil. Dan oleh karena itu, mari kita teman-teman diskusi ini beta berharap bahwa selain kita mengupdate dinamika yang sedang berlangsung, tapi kita sama-sama cari agenda bersama. Karena beta harap ketong semua, kalau beta sekarang di struktur di sinode akan bergerak supaya beta punya cakupan. Bung Caken yang ada sekarang di Fakultas Teologi juga akan bergerak dengan Bung Caken punya kewenangan dan akses jaringan dan segala macam. Teman-teman mahasiswa juga mari kita lihat. Nah, ini yang menjadi agenda kita bersama. Nah, yang pertama menurut beta kita harus terus melakukan edukasi ya. Satu proses memberikan saling pemahaman di antara kita, gereja-gereja khususnya. Dan itu kita bisa lakukan seperti sekarang, ya, secara online, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan offline. Tapi intinya adalah penting terus, jangan berhenti. Ya, komunikasi, informasi, literasi menjadi sangat penting. Dan kita tidak boleh lelah di situ atau lengah di situ. Karena dengan begitu kita akan bisa mewarnai ruang-ruang yang bisa dimanipulasi.
dengan hal-hal yang lebih sifatnya Doka pragmatis. bolon tuh. Yang kedua, kita harus terus memaksimalkan dialog ya. Dan itu juga di dokumen skenario kita, dialog secara teologis dan juga berkaitan dengan ajaran gereja. Silakan kita berdiskusi dengan gereja-gereja yang lain tentang tema-tema tertentu supaya kita mencapai konsensus lah ya di antara kita. Walaupun tidak perlu semua sama, tapi paling kurang kita saling mengerti bahwa di sebelah sana ajaran baptisannya begini, di sebelah sini di gereja ini baptisannya begini. Nah, seperti begitu. Kemudian jaringan kerjasama harus terus diperkuat, ya. Nah, bagaimana itu terus bisa diperkuat, baik di arah lokal, arah internasional, ya. Jadi ada teman kita itu alumni UKSW juga, Bung Caken ya, yang sekarang ada di BOSE ya, teman-teman. Itu Fatih Nasrani ya, dia ada di BOSE ya. Saya kira itu bagian dari kerja-kerja memperkuat jaringan kerjasama yang bisa membangun saling pengertian di antara gereja-gereja, termasuk dalam juga agama. Yang berikut teman-teman, menurut beta, ekumene tidak hanya berakhir pada dokumen. Ekumene tidak hanya berakhir pada pertemuan. Ekumene in action. Jadi ekumene juga harus mewujud dalam tindakan-tindakan bersama. Sekarang yang lagi menjadi isu besar di gereja, di GPM itu isu advokasi lingkungan, masalah-masalah tambang di Maluku Utara, masalah tambang sampai di Seram, di Taniwel ya, kemudian di Gunung Botak, di Buru, itu masalah yang sangat serius. Nah, bagaimana kita bisa terhubung dalam relasi antara agama, antar gereja untuk kerja-kerja advokasi ini. Nah, ini artinya daripada kita berdebat soal baptisan mana yang benar, baptisan mana yang tidak benar, lebih baik kita bergerak bagaimana mengadvokasi lingkungan hidup di Buru, di Gunung Botak misalnya, itu lebih penting. Yang berikut, yang kedua, yang terakhir teman-teman, menurut beta, kita juga harus terus mengembangkan pendidikan ataupun gerakan ekumene yang berciri intergenerasi. Ya, jadi jangan sampai ekumene itu hanya menyentuh agama itu tergereja, hanya menyentuh orang-orang dewasa saja, orang-orang tua. Tapi bagaimana generasi muda, generasi milenial juga menjadi pelaku-pelaku, aktor-aktor dalam membangun saling pengertian antar gereja. Nah, kita tidak tahu ya, nanti teman-teman bisa tetapi ada di UPSW itu apakah semua GPM atau juga ada gereja yang lain. Mari kita saling memberkait lintas generasi ya, itu harus kita kembangkan. Dan yang terakhir, sebagai komunitas akademik, teman-teman, nanti riset-riset teman-teman juga penting untuk mengembangkan gagasan-gagasan ekumene, dan itu bikin berdasarkan riset ya, penelitian-penelitian yang bagus, entah itu pustaka maupun penelitian lapangan yang bagus, sehingga dari situ kita mendapat ide, mendapat tawaran-tawaran pikiran ketika ada jalan buntu dalam hal relasi antar gereja, antar agama, ada pikiran-pikiran secara akademik yang membantu kebuntuan itu. Terakhir puncak, beberapa hari yang lalu kita itu mengangkat satu pendeta GPM, mengirimkannya ke Fakultas Teologi UKIM, pendeta Senda Peter sebagai, itu mereka minta untuk mengajar mata kuliah ekumenika. Saya tidak tahu apakah mata kuliah itu ada di UKSW atau tidak lagi, tetapi waktu kami mendapat surat dari Fakultas Teologi, salah satu yang akan dia ajar di situ adalah ekumenika. Nah, ini juga saya kira hal yang juga tidak kalah penting ya, tentunya akademik, pendidikan teologi, sehingga tema kita tentang relasi GPM dengan gereja-gereja yang lain itu mendapat pijakan-pijakan teori, pijakan sandaran-sandaran keilmuan, sehingga kita tidak mengalami jalan buntu karena kita berkelahi di lapangan. Padahal kita juga bisa membaca banyak sejarah masa lalu dan gambaran-gambaran masa depan dari hasil penelitian yang bagus-bagus, dan itu kami mengharapkan juga datang dari teman-teman yang sedang studi, sehingga dengan demikian masalah hubungan antara gereja itu, antar GPM termasuk di dalamnya, itu semakin hubungan yang sifatnya produktif ya, hubungan yang produktif dan membawa manfaat bagi banyak orang. Bung Brando, Bung Caken dan teman-teman, beta cukupkan di situ. Mari kita berdiskusi, silakan
ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun juga masukan, ketong bicara lalu ketong lihat ketemu agenda bersama. Terima kasih, Bung. Ya, terima kasih Budi atas sajian materinya buat kita dalam ruang diskusi ini. Budi telah memperkaya kita punya paradigma tentang relasi antara GPM dengan gereja lain, dengan melihat dari pertama soal latar belakang tulisan ini, kemudian melihat dari skala global, nasional, sampai pada pengembangan ekumenismista dari GPM. Kemudian melihat soal realitas masa kini, dan kemudian pemateri telah membuat sebuah agenda bersama sebagai langkah praktis bagaimana kita bergerak sebagai warga gereja dalam menciptakan relasi yang ruang integrasi yang kondusif antar sesama warga gereja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ciptaan di tengah-tengah dunia ini. Ya, untuk itu selanjutnya saya akan memberikan ruang kepada teman-teman untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan sajian materi yang boleh disampaikan. Tentunya sudah banyak yang telah bersiap. Dapat menyampaikan, menulis pada kolom chat, atau langsung menyampaikan dengan rasahan mengangkat tangan, kemudian dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, dipersilakan. Ya, iya. Verly. Ya, kepada Adi Verly, waktu dan kesempatan diberikan. Ya, selamat siang. Ya. Salam Persekutuan Ya, Fakultas Teologi UPSW dan Walang Belajar GPM. Di sini pertama-tama perkenalkan, beta dari mahasiswa Teologi UKIM Ambon angkatan 2022. Di sini beta ingin mengajukan 2 pertanyaan kepada Pendeta Rudi Rahmat selaku Wakasekum MPH Sinode. Di sini beta punya 2 pertanyaan terkait dengan paradigma tentang oikumene teologi GPM tadi. Dan di sini beta punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi beta telusuri dari pembahasan yang Pak sampaikan tadi itu telah jelas dengan menggunakan pendekatan teologi. Beta sudah sedikit sudah banyak memahami, tetapi dengan menggunakan pendekatan historis, bagaimana Pak menjelaskan secara rinci latar belakang perjalanan sejarah gereja GPM, dan tadi tidak sempat Pak menjelaskan bagaimana di dalam sejarah konteks kehidupan di dalam perjalanan sejarah GPM itu apa tantangan yang dihadapi oleh gereja GPM dalam perjalanan sejarah secara historis tadi Pak. Dan yang kedua, saya ingin bertanya tentang tentang dogma. Di situ sempat disinggung bahwa ada ajaran baptis dan cuma saya singgung tentang baptis saja ya. Jadi dari mata kuliah pengantar perjanjian baru di Fakultas Teologi UKIM, ajaran-ajaran yang kami dapat di pengantar perjanjian baru itu sempat disinggung bahwa terkait baptisan itu Tuhan Yesus itu dibaptis pada umur 12 tahun. Itu menggambarkan konteks kehidupan di masa lalu. Bagaimana kami mahasiswa teologi menyikapi hal itu dibandingkan dengan konteks kehidupan di zaman sekarang. Selaku MPH Sinode, ajaran-ajaran gereja yang baru berbeda dengan konteks kehidupan di mana Tuhan Yesus dibaptis itu pada umur 12 tahun. Bagaimana Pak bisa mengisi pikiran-pikiran teologi, dan bagaimana MPH bisa menyikapi hal itu? Apakah itu tidak dipermasalahkan atau menjadi bahan perenungan dan bisa menjadi bahan pembicaraan secara bersama? Mungkin beta bisa memberikan waktu dari Pak bisa menjelaskan secara sistematis bagaimana ajaran-ajaran GPM yang kian berubah sesuai dengan konteks kehidupan di masa lalu, sehingga konteks di kehidupan masa sekarang itu agak berbeda, sehingga kami mahasiswa teologi banyak sering ragu-ragu dalam melangkah. Terima kasih Pak, itu mungkin pertanyaan dari saya, karena banyak ajaran-ajaran di teologi UKIM yang saya dapat itu masih ada pendekatan-pendekatan yang saya masih ragu-ragu. Terima kasih Pak. Ya. Salam hormat. Ya.
Ya, terima kasih Adi Verly. Sebelum lanjut ke penanya kedua, jadi dibuka untuk termin pertama ini untuk 3 orang. Jadi di sini sudah ada yang bersedia untuk memberikan pertanyaan. Adi Apria, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, beta nama Apriliana Akihari, mahasiswa Teologi UKSW angkatan 2020. Jadi Pak, beta pun pertanyaan di saat ini berangkat dari pengalaman yang beta temukan. Jadi ada salah satu jemaat, beta punya tetangga, itu yang masuk persekutuan doa. Hanya saja saat jemaat tersebut masuk mengikuti persekutuan doa, ada kabar-kabar miring, di mana katanya persekutuan itu merupakan persekutuan penyembah berhala. Tapi yang sebenarnya persekutuan itu hanya persekutuan doa biasa. Kenapa beta tahu? Karena beta pun keluarga juga ada ikut persekutuan tersebut. Dan sudah beberapa kali mengadakan ibadah di beta pun rumah maupun beta pun tetangga punya rumah. Puncaknya sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu itu jemaat itu dikeluarkan dari gereja asalnya. Alasannya karena jemaat itu masuk ke persekutuan doa itu. Jadi jemaat ini diberi ultimatum kalau mereka tidak keluar dari persekutuan doa itu, maka mereka akan dikeluarkan dari gereja asalnya. Nah, karena jemaat itu tidak mau keluar dari persekutuan doa, maka gereja asalnya itu mengeluarkan mereka dari jemaat. Nah, yang mau beta tanyakan, bagaimana pandangan Pak Pendeta terkait kasus semacam ini? Mengapa gereja itu bisa mengeluarkan jemaatnya? Karena ada kabar-kabar yang tidak benar. Tadi juga Pak Pendeta ada singgung tentang eksklusivisme agama. Apakah tindakan seperti ini bisa dikategorikan sebagai sikap eksklusivisme agama? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mas, sisa satu penanya lagi, dipersilakan. Ya. Sudah. Iya, Ade Joni, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf, beta perkenalkan dulu, beta nama Joni Tahalele. Beta mahasiswa Fakultas Teologi UKIM angkatan 2020. Di sini mungkin mohon maaf beta terlambat ikut Zoom, tapi dari beberapa pembahasan mungkin ada beberapa hal yang ingin beta tanyakan. Selaku juga beta sebagai mahasiswa yang pernah belajar tentang teologi agama-agama, di mana dalam proses itu juga membahas tentang gereja yang cukup majemuk yang ada di Indonesia khususnya. Ini ada beberapa hal karena beta dengar sendiri bahwa ada satu hal di mana gereja lain, ada satu gereja yang untuk mencapai di mana salah satu sekolah tinggi Kristen, katanya itu ketika dia ingin menjadi seorang yang pendeta atau seorang rohaniawan, dia harus memenangkan jiwa atau membentuk jemaat. Itu pertanyaan pertama saya terkait itu. Menurut Pak Rudi selaku pemateri, apa sikap yang harus kita lakukan dalam menangani hal itu? Dan itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menindaklanjuti tentang proses-proses kehidupan yang ada dalam gereja ini. Kalau mungkin belajar dari pengalaman saya, di mana di kampung saya di Hatusua, di daerah Serang bagian barat, itu ada 4 jenis gereja dalam satu negeri, yaitu ada Pentakosta, ada gereja, kita sudah lupa namanya, satu dengan GBI dengan GPM. Dalam itu ada pernah kedapatan bahwa
jemaat yang ada dari GPM berpindah ke gereja sebelah, dalam hal ini GPI. GBI, ada jemaat GPM berpindah ke GBI. Kira-kira menurut Pak sebagai materi, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk melihat hal itu? Dibilang kita memiliki satu dokumen di mana setiap agama kita menganut salah satu ajaran ekumenis di mana kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau misalnya kita bertolak dari hal itu, otomatis seharusnya tidak ada perbedaan pemahaman yang membuat orang sampai berpindah gereja. Jadi menurut Pak, kira-kira bagaimana saja? Terima kasih. Ya, terima kasih Ade Joni dan dua penanya yang lain atas pertanyaannya. Untuk itu kesempatan saya berikan kepada Budi selaku narasumber untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kepada Budi dipersilakan. Ya, terima kasih Bung Brando. Teman-teman sekalian, luar biasa ya, ada respons-respons yang menggambarkan bahwa kita masih melihat tema ini penting dan kita mau coba untuk mencermati dia secara bersama-sama. Dan kalau bisa juga kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang menjadi pelopor untuk satu relasi antar gereja yang lebih dinamis dan lebih prospektif ya. Bahwa kemudian yang disebutkan oleh teman-teman tadi, saya rasa itu mengkonfirmasi apa yang tadi saya coba ringkaskan dalam pengantar saya tadi, termasuk juga apa yang tertulis di dalam desain strategi okumene tadi. Nah, saya mulai dengan Bung Ferli ya, Rasana. Thank you Bung ya untuk catatannya. Yang pertama, betul beta tadi tidak memberikan satu latar belakang secara historis dalam hal ini karena mempertimbangkan waktu dan seterusnya, tetapi tentu saja aspek historis itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika kita berbicara tentang relasi antar gereja. Kenapa? Karena historia magistra vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Oleh karena itu memang kita akan harus selalu belajar dari sejarah, apapun sejarah itu, kadang juga sejarah itu pahit dan seterusnya. Nah, secara khusus berkaitan dengan sejarah yang agak berciri konflik, beta jadi ingat ya, beta punya mama itu orang Kamarian ya. Jadi di Kamarian itu mungkin sekitar tahun 70-an, 80-an itu memang di situ ada satu atau dua gereja yang lain ya, denominasi lain GPM. GPM tentu adalah gereja yang jemaat yang mayoritas ya, tapi ada satu gereja biasa dulu orang menyebut Penster ya, pengupanya gereja Pentakosta begitu. Nah, dan pernah terjadi juga bentrok antar gereja itu, antara jemaat GPM dengan jemaat tetangga, gereja tetangga itu. Bahkan mungkin sampai terjadi pembakaran dan seterusnya, pelemparan dan sebagainya. Artinya bahwa di masa lalu kita punya sejarah yang juga kurang menyenangkan. Jadi relasi antar gereja penuh dengan ketegangan bahkan konflik. Tetapi seiring waktu, seiring adanya proses-proses membangun pemahaman bersama, proses penyadaran, proses membangun saling pengertian, itu dia punya tingkat potensi konfliknya itu bukan hilang tetapi berkurang, ya, berkurang. Dan beta kira itulah yang harus menjadi komitmen kita bersama sebagai gereja-gereja. Ketimbang memperbesar perbedaan, lalu kemudian menimbulkan konflik, baiknya kita kemudian membangun jembatan kerjasama, dan sejarah mengajarkan kita untuk itu. Jadi itu kalau beta coba mengerti secara sangat spesifik ya. Tentu sejarah itu juga bisa diperluas dalam tataran yang lebih luas secara nasional, sejarah kekristenan, sejarah dan seterusnya. Yang kedua soal dogma ya, baptisan. Saya mengerti apa yang sedang saudara pikirkan ya, bahwa ada cerita di masa lalu ya sebagai fakta sejarah, tetapi ada juga peristiwa di masa kini yang juga merupakan fakta sejarah yang terkadang mungkin menurut saudara itu terjadi gap atau kesenjangan di antara dua realitas itu, dan bagaimana agar supaya dua realitas itu bisa
terhubung secara baik. Nah, memang pada akhirnya sejarah itu adalah satu keberlanjutan, kontinuitas. Artinya bahwa kita juga tidak akan terputus sama sekali dari masa lalu itu. Dan yang lebih penting adalah nilai ya, kalau menurut beta ya, nilai dari sejarah itu yang mesti kita bawa. Jadi kita tidak mungkin memindahkan Sungai Yordan ke sini. Makanya GPM misalnya tidak memilih baptisan selam, ya karena kalau ekstrimnya, kalau kita mau konsisten dengan masa lalu ya, mari bareng-bareng kita semua pergi ke Yordan, baptis di situ karena Yesus baptis di situ misalnya. Tidak seperti begitu. Tapi nilainya, ya kita GPM memilih baptisan percik karena menurut kita dalam ajaran gereja, bisa saudara lihat nanti, ajaran gereja itu menegaskan bahwa yang membuat satu baptisan itu sah adalah dengan apa baptisan itu dilaksanakan atau atas dasar apa, di dalam nama apa. Nah, wadahnya bisa bermacam-macam. Tetapi kalau secara gereja, secara GPM menerima yang namanya baptisan percik dan bukan sebaliknya dan yang lainnya. Nah, itu pilihan-pilihan ya. Jadi sejarah tetap masih terbuka ya, Bung Perli ya, untuk diinterpretasikan, tetapi untuk kemudian mewujudkan apa yang mungkin menjadi pikiran-pikiran kita hari ini, itu tidak mudah juga. Apalagi ketika kita masuk dalam mekanisme kegerejaan. Ya, ada ide-ide bagus di kalangan akademis itu kan banyak sekali tuh, ide-ide cerdas. Tapi ketika dia masuk, ketika kita bicara masuk internalisasi ke lembaga, itu tidak mudah untuk serta-merta itu menjadi agenda kita lah, Bung. Ya, jadi kita masih punya PR ya, ide-ide bagus, Anda punya pikiran-pikiran bagus, pelan-pelan kita masuk untuk memberi pencerahan, ya, transformasi di gereja. Nah, biasalah kita masih teologi pasti sangat luar biasa ideal ya. Tapi nanti ketika kita masuk ke gereja, pasti ada hal lain juga akan kita perhitungkan. Tapi oke lah, silakan saja pikiran-pikiran itu dikembangkan, itu baik. Yang kedua, Ade Aprilia, sahabat saya Aprilia Akihari, orang Aboro ini ya. Nah, orang Aboro, saya punya maestro juga orang Aboro, jadi kita masih saudara. Nah, betul sekali, ini masih ada, terjadi juga. Nah, mari kita lihat solusinya sama-sama ya, Ade. Sikap terhadap persekutuan doa. Nah, ini kita coba nanti bedah dia case by case ya, satu-satu kasusnya. Supaya jangan sampai kita pukul rata, seakan-akan sikap semua pendeta sama. Nah, kita juga akan lihat success story yang lain ya, bahwa bagaimana seorang pendeta GPM melakukan pendampingan atau melakukan sikap terhadap gereja yang berbeda, termasuk persekutuan doa. Ya, bahwa kemudian tadi case dari Aprilia bahwa ternyata ada sikap yang kemudian mengeluarkan ya, mengeksklusi warga gereja yang kemudian ikut dalam persekutuan doa. Tentu kita berharap yang seperti begitu jangan sampai terjadi lagi lah. Artinya bahwa yang kita mau bangun ini kan saling pengertian, bukan saling mengkafirkan atau saling mengeksklusi, ya kan? Dan oleh karena itu kita harus bedah dia lagi pelan-pelan ya. Saya juga tidak mau gegabah memberikan penilaian, karena kita juga harus lihat motif-motif di balik sikap itu. Ya, kenapa seseorang dia kemudian mencari alternatif ya, dia pergi ke persekutuan doa. Nah, sekarang teman-teman, dia mau pergi ke persekutuan doa secara langsung, tapi sekarang ini jangan lupa dia bisa langsung di rumah mengetahui semua hal lewat handphone. Dia bisa putar sekian banyak khotbah yang macam-macam itu kan, jadi tidak bisa lagi kita batasi. Nah, sekarang yang perlu kita bangun adalah tadi kita bilang edukasi, pendampingan, komunikasi. Nah, ini yang harus ketong coba cari jembatan-jembatannya. Jadi kita turut berempati dengan sikap, kalaupun ada yang kemudian secara saya tidak tahu secara detailnya, tetapi mengeluarkan seseorang dari persekutuan ya, mestinya ada pendampingan, ada proses komunikasi, ada proses lain-lain ya, sehingga ada istilah bahasa Inggris itu namanya passing over back in. Bung Caken lebih tahu itu ya. Jadi kita passing overnya, kita berjumpa dengan orang lain, termasuk juga dengan gereja-gereja yang lain, agama-agama yang lain, tapi bukan berarti kita hilang dari identitas kita. Kita akan diperkaya. Ya, teman-teman, kita harus juga melihat bahwa di setiap gereja punya kekuatan dan mungkin juga keterbatasan.
sama di GPM juga ada kekuatan, tapi juga pasti juga ada kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasannya. Yang paling bijaksana adalah kita saling belajar. Jadi misalnya saya nih kan kuliah S2-nya di Katolik ya, kuliah S2 di Katolik, dan saya belajar banyak dari Katolik, ya kan? Tapi saya tetap seorang pendeta Protestan. Misalnya bagaimana spiritualitas Ignatian, ya saya melatih kontemplasi dan segala macam, itu saya belajar dari Katolik. Tapi saya kembali ke gereja untuk memperkuat gereja, melihat bahwa gereja jangan sampai kehilangan aspek-aspek kontemplasi juga, ya. Selain ritual-ritual yang banyak-banyak itu, ya. Atau misalnya teman-teman Pentakosta yang sangat atraktif, ya, tapi ada juga kontemplasi. Nah, saya bisa dapat itu ketika saya belajar di Katolik selama 3-4 tahun di situ, dan membentuk saya. Kalau saya tidak mau berani belajar di Katolik, ya pasti akan lain ceritanya. Jadi kita saling belajar, sama dengan Bung Caken, belajar di CRCS, ya, dengan pengalaman Islam, balik ke UKSW, saya sangat yakin Bung Caken menampilkan satu karakter baru dalam hal berteologi, ya. Jadi Nona Aprilia, ya kita lihat itu sebagai fakta, sambil kita coba cari solusi sehingga ke depan ya diharapkan tidak terjadi benturan seperti begitulah, ya kan? Nah, ini case by case ya, kita coba lihat. Pasti di setiap agama ada eksklusif, ya eksklusif pada dirinya baik sebenarnya, tetapi kemudian menjadi tidak baik ketika kita menutup diri dari orang lain. Eksklusif dalam pengertian kita percaya kepada kebenaran kita. Ya, saya bangga sebagai GPM, tetapi bukan berarti ketika saya mengatakan beta GPM, lalu yang lain exclude, tidak begitu, ya kan? Nah, tidak begitu. Jadi terima kasih Saudari Aprilia untuk catatannya, dan cerita itu cerita kita semua nih, ya. Dan masih ada, saya kira masih ada kisah-kisah seperti begitu, dan diskusi kali ini juga berusaha untuk nanti kita lihat bagaimana menjadi diskusinya. Kemudian Bung Joni ya, ini 2 orang dari UKIM, 1 orang dari UKSW, ya kita ini kampus orang bersaudara lah. Oke, harus menangkan jiwa. Nah ini soal paradigma ya Bung Joni ya, tadi di paper saya di presentasi beta tadi beta bilang bahwa paradigma kita mungkin akan berbeda. Paradigma atau perspektif misalnya tentang PI. Kalau GPM itu kan mengembangkan PI transformatif holistik, ya kan? Jadi dia tidak lagi melihat tentang, bukan berarti tidak penting, ya, tetapi dia tidak melihat bahwa menangkan jiwa ya atau membangun jemaat itu sebagai syarat untuk seseorang misalnya harus wisuda, gitu kan? Kita tahu lah cerita-cerita itu, ya. Tetapi kalau kita coba melihat hal itu, pasti kita juga tidak punya kewenangan ya untuk melarang orang. Tetapi nanti kita lihat efeknya, ya tentu saja dengan cara-cara bagaimana. Nah, dan sekali lagi kita bicara tentang paradigma, cara berpikir, kerangka berpikir, pemahaman mendasar tentang apa yang disebut gereja, apa yang disebut kekristenan, apa yang disebut dengan pekabaran Injil. Nah, kalau saya menyebutkan itu dalam perspektif GPM, tentu saja sesuai dengan dokumen-dokumen di GPM, pekabaran Injil atau paradigma kita lebih bersifat inklusif, artinya lebih terbuka, sehingga tema-tema tentang menangkan jiwa, church planting itu bukan tidak penting, tetapi kami rasa bahwa yang lebih utama hari ini adalah bagaimana bersama-sama kita membangun masyarakat, bersama-sama kita membangun keadilan, bersama-sama kita mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Itu paradigma pemberitaan Injil kita. Kemudian Bung Joni betul juga ada sama ya, seperti hampir mirip dengan Aprilia tadi tentang fenomena pindah gereja. Nah, itu 12 isu yang tadi saya angkat, salah satunya adalah fenomena pindah gereja. Nah, ini juga masih menjadi masalah bagi gereja-gereja, dan untuk itu memang dibutuhkan sekali lagi komunikasi dan keterbukaan untuk masing-masing saling memahami ya, pemahaman bersama itu penting. Karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan konflik ya, apalagi di kota-kota ya, di kota-kota. Saya kasih contoh. Beta kasih contoh teman-teman. Satu waktu atau begini, kamu kalau teman-teman datang ke Ambon, teman-teman lihat di Halong di atas itu ada satu gereja yang cukup besar. Itu mungkin sekitar bisa 5.000 atau mungkin 10.000 orang bisa datang ke gereja itu. Oke, itu adalah pilihan masing-masing orang untuk membangunnya. Tapi sebenarnya harus kita jujur bertanya di situ. Siapa sih yang datang ke gereja itu? Ya kan? Yang besar itu. Siapa itu orang-orang itu?
Apakah ada satu kekristenan baru yang muncul, dari mana datangnya? Sebab yang di sekeliling itu semua itu adalah orang-orang GPM. Nah, gimana itu kira-kira? Bagaimana kalau tiba-tiba yang semua GPM itu dia lari ke atas dan gereja-gereja GPM yang di bawah itu kosong semua? Nah, ini masalah. Ini masalah. Nah, ini masalah yang kita kira juga perlu ya. Jadi kadang-kadang kita membangun suatu infrastruktur yang besar dan kelihatan megah, itu bagus, tetapi isinya itu yang kemudian nanti bisa menimbulkan masalah di waktu yang akan datang. Nah, ini juga butuh manajemen ya. Tapi yang pasti bahwa kita berharap bahwa fenomena pindah gereja itu harus disikapi dengan baik. Memang teman-teman, kadang-kadang teman-teman yang pindah gereja juga dia bisa bilang gini, beta saya dapat apa-apa di GPM. GPM saya yang layani beta, jadi beta cari di gereja yang lain. Nah, atau bisa saja bukan motifnya itu. Dia mungkin cuma hanya ingin mendapat satu pengalaman baru, lalu dia pergi ke situ. Nah, tetapi jangan lupa, di gereja itu ada aturan. Ada juga aturan-aturan yang harus juga diperhatikan, karena kalau kemudian dia tidak mengikuti aturan-aturan di gereja yang juga mengatur tentang seseorang menjadi anggota jemaat, tanggung jawab dia di jemaat itu sendiri seperti apa, sampai kepada waktu dia lahir, dia baptis, dia menikah, dia meninggal. Nah, kadang-kadang itu jadi masalah. Kita di lapangan, teman-teman selalu akan mengalami kondisi-kondisi yang agak sedikit dilematis ya, misalnya ketika saudara kita itu pergi ke gereja lain, lalu kemudian meninggal, akhirnya repot. Siapa yang melayani? Nah, itu kadang-kadang juga menimbulkan persoalan-persoalan praktis ya. Dan oleh karena itu, untuk menjembatani itu, kita memang harus terus membangun komunikasi dan memperluas pemahaman sehingga tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan yang bisa menimbulkan konflik di antara gereja-gereja itu sendiri. Padahal, sebagai gereja-gereja kita harus bersatu. Omnes Sini itu. Kita harus bersatu untuk apa? Untuk bersama-sama menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, kalau kita sendiri sudah tidak bersatu, kita sendiri sudah pecah, kita sendiri sudah gontok-gontokan, bagaimana kita mau menjadi saksi? Nah, ini tantangan ya. Sekali lagi, pendekatan ekumene, wawasan yang lebih inklusif akan membantu kita orang semua untuk memperlakukan siapa saja sebagai sahabat, ya, dan masing-masing belajar untuk semakin dewasa mengenal gerejanya dan semakin terbuka untuk saling belajar satu dengan yang lain dengan misi yang lebih inklusif, yang lebih terbuka kepada bukan saja gereja-gereja ya. Sekarang kita sudah bicara agama-agama, bahkan juga kita sudah bicara relasi dengan lingkungan alam yang kita sebut sebagai paradigma ekumene semesta itu. Jadi teman-teman, beta kira itu beta punya respons ya terhadap Verly, kemudian Joni dan Aprilia untuk tanggapan-tanggapan yang luar biasa. Nanti juga bisa Bung Jaken bisa tambahkan pencermatannya. Ya, terima kasih Bung Rando. Ya, terima kasih Budi atas tanggapan buat pertanyaan dari ketiga penanya. Kemudian saya membuka termin kedua untuk tiga penanya lagi, ini termin terakhir untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan sajian materi yang disampaikan oleh Budi untuk kita di saat ini. Ya, dipersilakan teman-teman. Ya. Sudah, Bang. Ya, dipersilakan buat teman-teman, silakan. Sudah tadi. Ya, Belaria dipersilakan. Ya, selamat sore Bu Rudi sebagai narasumber dengan topik yang cukup menarik di hari ini. Mungkin dari penjelasan pertama dari apa yang telah dipaparkan oleh pertanyaan yang telah dipaparkan oleh ketiga penanya itu cukup menarik dan sangat kontekstual karena semua yang terjadi itu, semua yang ditanyakan adalah sesuatu yang terjadi, baik dalam lingkup gereja sekalipun. Di sini mungkin ketika teman-teman mendengar materi tentang relasi bergereja, lagi-lagi betul berpikir bahwa
ketika pendekatannya adalah institusi, maka ada bentuk pertentangan yang terjadi dalam sebuah pembahasan ini. Tapi kalau ketika pendekatan itu dimulai dengan gereja adalah orang-orangnya, mungkin ada sebuah kesadaran yang terbangun, baik dari gereja Protestan Maluku atau bahkan juga dari gereja-gereja yang lain. Karena apa? Ketika kita berpikir bahwa gereja itu adalah orangnya, berarti bukan gedungnya atau bukan aturan-aturannya, maka mungkin gereja tidak akan pernah terbagi-bagi ataukah digolongkan dengan berbagai macam gereja. Mungkin itu yang sedikit beta memahami tentang sebuah relasi, karena ketika kita membangun sebuah relasi dengan institusi, maka ada aturan-aturan yang akan dipakai sebagai bentuk dari bergereja ataukah membangun sebuah relasi. Di sini ada pengalaman beta sebagai mahasiswa teologi pada tahun 2016. Pada saat beta ada dalam LSPB, itu di MBD, di kelas Lemola. Mungkin mungkin beta yang menyebut tempat itu, tapi di situ ada gereja Protestan Maluku dan juga ada gereja saudara dalam satu desa. Beta punya pengalaman bahwa ketika gereja Protestan Maluku itu ada dalam ibadah minggu dan banyak sekali umat yang pergi ke gereja, ada juga gereja saudara yang juga membuka pintu dan jaraknya tidak jauh, sangat dekat sekali. Dan beta melihat bahwa ada sebagian dari orang-orang di desa itu yang masuk di gereja saudara itu. Mungkin ada tembok yang dibangun. Beta sempat melakukan sebuah komunikasi dengan Bapak Gembala. Gereja saudara bilang, Bapak Gembala, beta bertanya bahwa apakah pernah ada kerjasama antara gereja Protestan Maluku yang ada di desa itu dengan Bapak Gembala pun gereja. Kebetulan Bapak Gembala itu bilang ketong dilarang. Lagi-lagi dan beta bertanya di dalam hati bahwa kenapa dilarang. Tapi saya berlangsung bertanya untuk Bapak Gembala itu karena sangat menghargai. Beta sangat menghargai gereja itu karena mereka juga beribadah kepada Tuhan. Ya, saat ini beta timbul pertanyaan untuk Bu Rudi sebagai narasumber, apakah tembok itu sangat tinggi untuk atau membangun sebuah relasi atau kerjasama, menyelamatkan jiwa atau memenangkan jiwa, itu sangat perlu dan sangat penting. Apalagi tadi Bu sempat memberikan sebuah pernyataan bahwa di gereja saudara itu adalah sebagian dari kami, gereja Protestan Maluku. Jadi untuk itu apakah ada teologi yang baru dibangun? Tapi menurut beta sendiri, gereja yang dikatakan gereja saudara itu juga membutuhkan katong punya kerjasama. Karena apa? Katong sebagai gereja Protestan Maluku, seperti yang Bu bilang bahwa ada kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu, apakah katong bisa membuka tembok itu atau katong bisa merubuhkan tembok itu supaya katong ada pemikiran bahwa ada gereja saudara
ada gereja yang lain di luar GPM, tetapi dengan kerjasamanya atau dengan gereja-gereja itu kita bisa tahu bagaimana dan juga rindu untuk juga bekerja sama dengan Katong sebagai Gereja Protestan Maluku yang adalah secara historis sangat tua di Maluku ini. Mungkin itu beta punya pernyataan dan mungkin beta punya pemikiran yang mungkin beta sampaikan kepada Bu Rudi. Terima kasih Bu, selamat sore, shalom. Ya, terima kasih Usibela atas kontribusi dari pertanyaan atau juga masukan buat kita semua dalam ruang diskusi ini, memperkaya pandangan kita terkait dengan relasi GPM dengan gereja lain. Ya, langsung saya persilakan Walang GPM dengan akun Walang GPM untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan buat kita dalam ruang diskursus ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Ando untuk kesempatannya. Selamat sore Bapak Pendeta Rudi dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kita Elsa Filinditi, mahasiswa Teologi UKSW angkatan 2018. Diskusi di hari ini memang sangat memanas ya, panas. Karena ini konteks yang betul-betul sebagai anak-anak GPM Katong alami dari Katong kecil bahkan sampai saat ini. Terkhususnya beta besar di Lobo. Di Lobo itu ada banyak sekali gereja, denominasi gereja yang memang dalam hal ini satu payung yaitu PGI seperti itu, Bapak. Namun di sini mungkin ada beberapa tanggapan dan pertanyaan. Yang pertama terkait dengan relasi. Karena hari ini Katong punya tema tentang relasi GPM dengan gereja-gereja lain. Sebenarnya ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Setelah diskusi ini, apa dan bagaimana Katong punya relasi dengan Katong punya saudara-saudara seiman. Seperti itu. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan harapan-harapan. Beta pikir itu bisa relasi yang bisa Katong bangun, namun terkait dengan agenda bersama di nomor 2, terkait dengan dialog teologis dan ajaran gereja. Menurut beta dan teman-teman di sini, Katong berpikir bahwa kalau Katong ingin membangun relasi langsung di dalam tataran teologis dan ajaran gereja, mungkin akan terlihat seperti apa Bapak agak terlihat sulit begitu. Karena di satu sisi contoh kecil yang tadi teman-teman sudah sampaikan dari sisi baptisan lah, dari sisi ajaran dogma itu sudah sangat kadang-kadang sudah sangat terbentur. Sehingga menurut Katong di sini dari Walang, Katong sepakat dengan agenda bersama terkait dengan edukasi dan juga aksi nyata, aksi langsung. Beta berangkat dari pengalaman salah satu teman di GPIB. Dia ketika berPPL akhir di Jakarta, menariknya dia berPPL di GPIB Jakarta dan di sebelah kiri kanannya itu ada 4 gereja yang berbeda. Jadi gerejanya itu bukan saling berhadapan, tapi saling bersampingan, bahkan dindingnya itu saling berdempetan. Jadi betul-betul saling sambung-nyambung. Ketika beta bertanya kepada dia, apakah ada persoalan kah ketika maksudnya 5 gereja itu saling bersambungan seperti itu? Terus dia menjawab bahwa di satu sisi ternyata 5 gereja ini punya pergumulan yang sama. Pergumulannya itu adalah bahwa di Jakarta masih susah untuk mendirikan gereja, sehingga tidak ada pilihan lain untuk bersama-sama di situ. Lalu saling melihat lingkungan di situ supaya namanya bukan gerejanya tapi orang-orang Kristen di situ diterima dengan baik. Beta pikir ini dengan Bapak punya agenda tadi, agenda aksi. Jadi yang dilakukan oleh 5 gereja ini lebih kepada aksi nyata untuk hidup saling berdampingan daripada aksi saling membahas tentang mereka punya dogma, bahkan juga teologisnya begitu Bapak. Jadi mungkin itu terkait tanggapan yang berikut, konteks yang Katong lihat di Jawa, ketika anak-anak GPM keluar dari Jawa, karena tidak ada GPM di sini, anak-anak itu labil Bapak. Jadi labilnya karena satu sisi mereka ada yang tidak paham bahwa kalau mungkin kita nanti teologi kita paham, oh kita gereja saudara itu ada GPIB, ada juga kita punya dari KJ dan sebagainya, tapi mereka tidak paham sehingga
konteksnya karena gereja jauh, mereka tidak punya pilihan lagi. Selain mereka harus gereja di situ. Persoalannya, ketika mereka kembali ke Maluku, mereka menjadi penginjilnya. Ini yang saya lihat dari teman saya sendiri, ketika dia kembali ke Maluku menjadi penginjilnya. Bahayanya ketika menjadi penginjilnya, yang dulu betul-betul mempertahankan GPM, dia punya perspektif yang negatif. Jadi dari yang positif ke negatif. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa relasi kita sebagai relasi GPM dengan gereja lain, asumsi saya Bapak masih terlihat negatif, masih saling mencurigai satu dengan yang lain seperti itu. Itu asumsi saya. Evaluasinya yang saya lihat, anak-anak yang tadinya mereka jadi penginjil ini, mereka sudah disidikkan di dalam anggota sidik gereja Protestan Maluku. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah mereka tidak paham atau bagaimana? Itu yang tadi saya berangkat dari pemahaman oikos kita di dalam satu rumah, tetapi pemahaman teman-teman ini adalah meskipun dalam satu rumah, kamar mana yang paling nyaman. Jadi mereka tidak melihat bahwa kita satu rumah, tapi mereka lihat satu rumah, mereka mau cari kenyamanan. Dan yang menjadi bahayanya adalah mereka melihat mana yang paling benar, itu yang selalu mereka agung-agungkan. Contoh kecil tadi baptisan seperti itu Bapak. Jadi pokoknya mereka cari titik lemah kita kesalahan, pokoknya ini salah. Mereka tidak peduli dengan nilai, tapi kepada cara, sampai kepada hal-hal alkitabiah. Itu yang mereka persoalkan. Untuk itu, melihat tadi, menurut saya yang bisa kita pertajamkan di GPM adalah edukasi kita selama ini, pendidikan kita masih pendidikan yang ke atas. Jadi, yang saya lihat edukasi kita masih terlalu menatap ke atas. Intinya pelajaran sekolah minggu tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus dan seperti itu. Bahkan sampai digitasi pun masih seperti itu. Tapi kita lupa bahwa kita dalam satu oikos, satu rumah yang harusnya melihat bahwa edukasi kita harus di kiri dan juga kanan. Edukasi kita tidak boleh lihat hanya ke atas, tapi juga harus lihat kiri dan kanan, bahwa ada kesadaran ternyata ada orang lain di kiri dan kanan kita. Nah, bagi kami di sini, menurut kami solusi yang paling tepat seperti yang tadi Bapak Brody sudah sampaikan adalah aksi. Karena dengan aksi kita bisa berjalan bersama, seperti contoh kecil yang saya tadi kasih di GPIB Jakarta itu. Mereka punya pergumulan yang sama. Mungkin itu yang bisa kita pertajamkan dalam relasi kita. Karena catatan yang saya lihat, kita GPM sudah banyak melakukan relasi dengan agama lain, itu sangat terlihat sekali warna-warninya, warna persaudaraannya, tapi relasi dengan gereja lain itu masih sedikit minim Bapak. Itu yang kami lihat seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit tanggapan dari kami. Jadi saran kami, rekomendasi kami adalah pendidikan kita harus pendidikan yang juga melihat kiri dan kanan, tidak hanya melihat ke atas. Mungkin seperti itu Bapak dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya untuk aksi kita ke depan dalam membangun relasi. Kemudian silakan Nelly, dipersilakan untuk menyampaikan. Oke, baik Ando untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabita Nelubempu. Saya mahasiswa teologi UKSW angkatan 2020. Baik, di sini pertanyaan saya. Jadi Pak, kan ada di kampung saya itu mempunyai 2 gereja. Jadi satu GPM, satunya itu GPBI. Terus gereja yang tetangga ini mau membangun gereja, tetapi Bapak Pendeta sendiri itu melarang hal itu untuk terjadi. Malahan Bapak Pendeta pun langsung pergi kepada pendeta gereja tetangga, terus bilang kepada Bapak Pendeta itu bahwa tidak boleh membangun gereja. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan gini, kan materi kita hari ini itu tentang relasi dengan gereja lain. Kalau misalnya pendeta sendiri belum bisa untuk menunjukkan relasi yang baik untuk jemaat, bagaimana dengan jemaat tersebut? Makanya Pak, hal itu diturunkan kepada ini majelis-majelis tua agama. Bahkan pendeta tersebut melarang untuk gereja aliran itu membuat ibadah bersamaan hari dengan mereka. Jadi misalnya mereka ibadah hari Jumat, gereja tetangga tidak boleh ibadah hari Jumat, harus hari lain. Jadi gereja itu pun mengubah jadwal mereka, jadi mereka mengikut pendeta itu. Terus yang saya ini Pak, yang saya pun kayak ikut sakit hati sama pendeta tersebut, karena beliau mengeluarkan kata seperti ini, tidak boleh satu kutu busuk pun yang di dalam kampung ini melawan dia. Seolah-olah seperti Bapak itu lebih dari Tuhan, begitu Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dengan pendeta tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Nelly.
Budin, sebelum diberikan kesempatan, ini ada dua pertanyaan dari satu penanya, Adi Itek Ilela Patua di chat. Jadi langsung saja saya membacakan pertanyaannya. Yang pertama ini terkait dengan realitas yang menunjukkan bahwa ada banyak warga GPM yang kemudian berpindah ke gereja lain. Nah, di sini penanya meminta tanggapan dari Budi melihat hal ini, realitas yang terjadi. Kemudian yang kedua, penanya juga melihat terkait dengan persoalan baptis ulang. Di sini menjadi pertanyaan dari sang penanya bahwa bagaimana melihat terkait warga GPM yang telah pindah ke gereja lain kemudian melakukan baptis ulang, ataupun juga sebaliknya warga gereja lain yang masuk ke GPM kemudian melakukan hal yang sama. Bagaimana tanggapan Bu terkait dengan pertanyaan ini? Terima kasih. Ya, berikan kesempatan kepada Bu Udi selaku pemateri menanggapi berbagai pertanyaan dan masukan. Ya. Terima kasih, luar biasa teman-teman ya. Kita masih di buku yang sama, jadi semangatnya masih sama. Beta mulai dari yang belakang dulu, dari yang di chat room. Beta langsung saja baca artikel ajaran GPM nomor 243 ya. Kebetulan beta sambil buka ajaran gereja di sini. Teman-teman, di ajaran gereja 243 pertanyaannya begini, apakah dapat dilakukan baptisan ulang ya ketika seseorang berpindah dari gereja Katolik atau denominasi gereja lain ke GPM? Nah, jawabannya begini, Bung Itek. GPM melaksanakan baptisan bagi orang yang beralih agama karena mereka belum menerima baptisan. Tetapi bagi orang yang berpindah dari gereja lain ke GPM, termasuk dari gereja Katolik atau denominasi lain, GPM tidak melaksanakan baptisan ulang, melainkan hanya mengumumkannya dalam kebaktian jemaat. Karena GPM percaya bahwa baptisan itu hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya bagi setiap orang. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah dibaptis dari gereja lain tidak dibaptis lagi di GPM. GPM hanya melakukan pembinaan secara khusus tentang ajaran gereja. Nah, itu jawaban terhadap pertanyaan di room chat dari Bung Itek ya, Bung Peter. Jadi itu cukup jelas ya terhadap pertanyaan itu. Sedangkan soal fenomena orang pindah gereja, nah tentu saja secara teori dan secara praktik banyak variabel atau banyak faktor yang menjadi alasan kenapa orang berpindah gereja ya. Biasanya dia tidak terlalu suka sama pendetanya dan kemudian dia memilih untuk sudahlah, daripada saya tidak nyaman di gereja, baiknya saya pindah, ada alternatif ya, ada gereja yang lain ya, sudah pergi ke situ. Tetapi itu bukan saja faktor itu, bisa juga faktor yang lain, misalnya faktor yang lebih berciri, misalnya motif ekonomi ya. Nah, ini motif ekonomi juga pasti punya pengaruh seseorang mengambil keputusan untuk beralih ke gereja yang lain ya. Ya, kita juga harus sadar bahwa ada orang-orang juga, warga jemaat kita juga yang butuh ya ditopang secara ekonomi. Dan kalau ada satu gereja yang menawarkan jaminan itu, ya dia akan juga melihat itu sebagai kemungkinan. Nah, itu juga faktor itu juga bisa mempengaruhi. Nah, yang tadi diceritakan oleh Ade Nona Nelly ya dari buruh itu menarik. Jadi orang bisa berpindah gereja juga karena tadi dia tidak terlalu respect lagi dengan pimpinan ya di tingkat jemaat misalnya. Bisa saja dia mengambil keputusan itu ya, dia kecewa dan ketika tidak ada orang yang mau memberi pendampingan kepada dia, akhirnya dia merasa terlupakan, terabaikan, dan ketika ada alternatif yang baru untuk dia, ya sudah, dia kemudian memilih jalan yang baru yang mungkin sebelumnya dia tidak pikirkan untuk ke situ. Nah, jadi saya mau bilang bahwa teman-teman, faktor beralihnya seseorang sama seperti orang beralih agama, beralih gereja, itu faktornya cukup jamak ya, cukup variatif, dan oleh karena itu kita harus membedah dia secara lebih utuh ya, supaya kalau memang kita sudah bedah,
kita bisa menemukan kalau begitu untuk mengantisipasi kecenderungan orang pindah gereja, maka misalnya kita perbaiki leadership kita. Kita kemudian memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan jemaat kita, gitu kan? Kalau dia misalnya merasa bahwa ibadah kita kurang hidup, ya kita hidupkan ibadah kita. Jangan kita bilang kamu pergi ke gereja sana untuk kamu cari apa di sana, tepuk-tepuk tangan. Bukan itu jalan keluarnya. Tapi kalau kemudian kita bisa melakukan pembaharuan liturgi, kenapa kita tidak bikin? Kenapa kita tetap bertahan dengan liturgi yang mungkin sudah tidak relevan lagi? Nah, itu juga harus tadi ada pertanyaan sebelumnya tadi tentang pembaharuan, keberanian untuk berubah. Nah, memang untuk berubah itu juga tidak langsung tiba-tiba ya. Berubah di gereja itu kan jalurnya lambat ya, tidak bisa cepat ya. Nah, itu juga butuh kesabaran dan kearifan untuk menyikapinya. Jadi cerita dari Buru Utara, Buru ya. Nah, tadi saya dengar kita dapat banyak nih cerita nih, ada dari LSPB Kamal di Serang, kemudian ada dari Bella di cerita dari Litimo Walakor, Maluku Barat Daya. Ini kita komplit ini dapat berbagai pengalaman teman-teman di lapangan ya. Jadi saya berharap bahwa praktek seperti teman pendeta yang ada di Buru itu, mudah-mudahan ada instrumen ya. Nanti kita coba cek lagi lah kalau bisa. Nona Nelly nanti terhubung ya, bisa kontak beta juga untuk ketemu coba dampingi pendetanya supaya bagaimana itu cara kita membangun perspektif ya, sehingga jangan sampai kemudian kutu busu juga dia bilang tidak boleh. Apa itu? Nah, itu model lama itu. Yang pakai istilah kutu busu itu model lama itu, kita coba perbaiki lah. Jadi tapi sekali lagi itu komunikasi. Kita komunikasi. Nanti kalau ada yang bersangkutan yang bisa teridentifikasi ya saya juga mau berkomunikasi lah supaya kita saling bangun pengertian. Dan juga saya mendalami kasusnya, kira-kira kenapa itu sampai pada istilah satu kutu busuk pun tidak boleh gitu, ya kan? Padahal kutu busuk kan juga sudah sebagai ciptaan kan. Oke, tapi Nelly terima kasih, cerita itu penting ya untuk kita melakukan otokritik, tetapi juga pendalaman, lalu menghindari potensi benturan yang lebih keras di bawah di lapangan, ya teman-teman. Kemudian dari Ade Elsa. Nah, Elsa punya mama kan pendeta nih, jadi dia tahu banyak lah soal itu ya. Tapi betul Elsa, kita semua punya PR nih. Setelah ini kita masih punya PR ya. Itu namanya RTL ya, rencana tindak lanjut dari kegiatan ini. Karena kisah itu masih banyak dan menyebar di bawah ya. Tetapi betul Ade Elsa, kita semua sama-sama punya pengalaman ya, sekolah ya di luar ya. Saya di Jogja 3 tahun, 4 tahun, kemudian di Jakarta sekitar 4-5 tahun lagi. Dan betul kita lihat bahwa sebagian teman-temannya Puncak juga tahu lah. Jadi teman-teman yang pergi sekolah S1, S2, S3, tiba-tiba dia pulang tuh jadi pendeta. Begitu. Ini menarik juga, ini fenomena apa yang sedang terjadi ini di dunia ini. Nah, tetapi disitulah kita harus bisa saling mencoba untuk saling membangun, sekali lagi intinya komunikasi lah, sehingga kalaupun ada semacam keresahan dan sebagainya, dengan komunikasi itu kita bisa lihat solusi sama-sama, ketimbang kemudian dia karena di Jakarta, di Jawa itu ruang itu terbuka, dia digembleng, nah udah dia pulang lah bikin gereja sendiri. Aduh, ini juga jadi masalah baru juga nih. Nah, tapi memang itu ada. Kita lihat juga itu ada ya, secara sosiologis itu ada. Dan bagaimana kita membangun kebanggaan. Jadi teman-teman yang GPM tetap jadi GPM, passing over ya, pergi ke Salatiga, belajar banyak hal, tetapi tetap menjaga identitas gereja kita. Kan Bung Caken juga kan tetap jadi pendeta GPM, TUG kan, ya, bangga juga tuh kita punya TUG yang jadi DKA. Jadi betul, Nona Elsa, pengamatan yang tajam untuk itu, dan mari kita coba bangun komunikasi untuk kemudian mengantisipasinya. Kemudian melakukan edukasi, nah ini penting ya. Kemudian juga proses-proses untuk melihat ecumeny in action, nah ini penting. Jadi success story tadi GPB itu penting untuk di-share ya. Di-share sehingga bisa menjadi jadi semacam model ya. Nah, itu juga bisa ada di GPM ya.
ada di gereja yang lain. Nah, itu yang kita perbanyak. Kadang-kadang hal-hal baik itu tidak muncul. Makanya saya bilang edukasi itu bisa lewat media online, media segala macam, supaya dia menjadi berita baik untuk di antara kecenderungan untuk menyebar hoax, menyebar berita buruk yang penuh dengan kebencian. Ya. Makanya tadi ketika ada cerita itu, oke, tapi ada cerita yang ini yang juga bisa bersifat positif ya, untuk menghindari dan mengurangi saling curiga. Jadi mengubah yang negatif menjadi positif, perspektif yang tadi menurut Elsa yang lebih banyak arahnya ke langit, kita lihat ke kiri kanan. Nah, itu juga hal-hal yang baik ya, yang saya juga mau mengatakan bahwa itu poin yang penting untuk kita cermati sama-sama. Kemudian Bella ya, Bella teman-teman, Bella baru wisuda ya di UKIM S2. Selamat ya Bella. Perempuan yang hebat, bertarung juga tuh, sudah selesai wisuda S2, dan mengucapkan selamat untuk Bella. Bella betul ya, betul. Ini kalau membangun tembok, mudah-mudahan itu bukan pekerjaan kita hari ini ya. Tugas kita hari ini membangun jembatan. Ya, jadi diskusi kita hari ini bukan membangun tembok yang semakin tinggi antara GPM dengan gereja yang lain, tidak. Tapi justru diskusi kita hari ini membangun jembatan-jembatan. Nah, itu jembatan itu kita yang membangunnya. Jadi teman-teman di UKSW, teman-teman di UKIM, ya teman-teman yang lain, kita sama-sama bangun. Karena saya percaya setiap orang punya energi, orang punya pengalaman, semua orang punya nilai-nilai yang bisa dia tularkan ya, dan juga bisa belajar. Kita saling belajar lah, ya. Kita bisa saling belajar satu dengan yang lain, sehingga yang diistilahkan oleh Bella bahwa tembok itu semakin tebal dan tinggi, harapannya jangan begitu. Kita harus bangun jembatan yang menghubungkan antar kita ya, dalam seluruh perbedaan-perbedaan yang kita miliki, baik gereja maupun perbedaan agama. Dan saya balik sedikit ke Elsa tadi, betul ya, bahwa intensitas diskusi dan lain-lain yang berciri antar gereja, kalau saya lihat ke GPM, ya ke GPM, pengalaman GPM itu memang cenderung agak melemah, betul. Justru memang diskusi ke agama-agama yang lain memang menguat, ya betul, itu betul. Oleh sebab itu acara ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus ACDC lah. Jadi keluar ke teman-teman yang agama lain, tapi juga perkuat relasi intergereja. Kalau di GPM itu kita punya biro, ya. Kalau departemen itu di Sinode, departemen POS, pengembangan ekumenis semesta. Di situ ada 2 biro, biro lingkungan hidup, ya. Nah, yang biro yang kedua namanya agak panjang, biro hubungan antar agama, denominasi dan aliran kepercayaan. Nah, ini juga untuk mengakomodir hubungan antar agama, antar gereja, tetapi bukan saja antar gereja, teman-teman. Kita juga mengembangkan hubungan dengan yang kita sebut sebagai aliran kepercayaan, itu maksudnya agama tradisional, agama suku misalnya. Itu juga ada dialog, ada kerjasama, ada program-program pemberdayaan, dan lain sebagainya. Jadi itu. Lalu kemudian pertanyaan dari Bella atau pandangan ya, lebih tepatnya saya lihat sebagai pandangan, refleksi, bahwa gereja tidak hanya institusi, benar. Gereja juga adalah manusia. Nah, biasanya kita ada dalam 2 ketegangan itu. Ya, di satu sisi kita betul bahwa orangnya harus kita perhatikan sungguh-sungguh ya, tetapi orang itu diorganisir dalam satu institusi, nah, sehingga dia semakin hari ditata, dan kadang-kadang dalam proses penataan itu institusinya menjadi kaku. Nah, institusinya menjadi kaku, tidak fleksibel, dan mengorbankan orang. Nah, biasanya begitu. Hukum baja birokrasi, itu Max Weber punya teori tentang hukum besi birokrasi. Jadi teori Max Weber mengatakan bahwa pada mulanya seperti gerakan Jesus Movement ya, gerakan Yesus, tidak ada institusi di situ, itu gerakan saja. 12 orang bergerak, tapi lama-lama gereja terinstitusionalisasi, ya kan? Nah, dengan segala macam aturan, dengan segala macam kelembagaan, lambat laun dia menjadi satu bentuk penjara, ya, yang dia sadar atau tidak sadar, dia kemudian menghilangkan dimensi kemanusiaan itu, ya. Nah, itu yang mungkin yang Bella maksudkan. Dan oleh karena itu biasanya kita ada dalam satu dialektika. Pendekatannya adalah dialektika. Jadi tidak dikotomis ya, kalau menurut Beta ya. Jadi kita tidak
bisa juga mengabaikan aspek kelembagaan, itu penting, mau tidak mau harus ada wadahnya, air itu harus ada wadahnya, supaya ada yang menampungnya. Tetapi juga jangan sampai kemudian jadi sangat kaku, ya, sangat kaku menjadi yang Weber bilang itu kerangkang besi birokrasi itu, sehingga orang kemudian terjebak dalam birokrasi, lalu orang lupa bahwa ada fleksibilitas. Nah, teman-teman, saya menulis disertasi di UI ya, satu kata yang saya tulis di situ, fleksibilitas. Nah, tidak tahu ya, nanti saya jelaskan akan di bagian lain, tetapi saya melihat pentingnya fleksibilitas. Ya, ketika satu organisasi menjadi sangat kaku, dia akan tanpa sadar dia akan mengeksklud manusia, ya kan? Nah, ini penting sekali. Sebagai seorang leader, seorang calon pemimpin, Anda harus mempunyai visi, harus punya gagasan. Kita realisasi bahwa kita di gereja ada aturan mainnya, tetapi sahabat untuk manusia atau manusia untuk sahabat, itu soal. Nah, mari kita coba lihat, kita coba berbagi saja nanti teman-teman sebagai calon-calon pemimpin atau pemimpin muda. Ayo kita lihat akan sama-sama. Tema kali ini adalah tema belajar bersama sebenarnya. Saya juga harus bilang teman-teman bahwa kita bertumbuh karena kita membuka diri dengan orang lain. Sama seperti kalau kita tanam pohon toh, teman-teman. Tanaman lah. Kalau kita taruh dia di bawah sombar, orang bilang sombar, itu dia bertumbuh tidak bagus. Dia harus keluar. Lalu dia mendapat sinar matahari dari berbagai penjuru ya. Lalu dia mulai bertumbuh ya. Nah, kita semua teman-teman punya pengalaman di Jawa, teman-teman punya pengalaman di Ambon, bahkan sekarang pengalaman online, pengalaman media dunia maya itu sangat tanpa batas. Nah, buka diri saja, tetapi tetap jaga identitas, ya. Jadi passing over, back in, untuk kemudian teman-teman setelah berziarah ke berbagai tempat, berjumpa dengan banyak agama yang lain, gereja-gereja yang lain, baliklah ke GPM dan bangun GPM menjadi gereja yang dinamis, gereja yang semakin inklusif, ya. Gereja yang semakin terbuka untuk saling merangkul dalam kita punya perbedaan. Jadi beta kira itu terima kasih untuk Bella, untuk Elsa, dan juga untuk Nelly ya, Nelly Behuku, dan juga Itek, Bung Peter ya, itu Ketua Senat Teologia itu ya, yang sudah selesai praktek dan siap-siap untuk tulis skripsi atau mau wisuda. Ya teman-teman, dangke banyak ya, kita kira luar biasa respon teman-teman, bukan saja teman-teman sibuk di ruang kelas, tapi teman-teman sudah masuk ke dalam ruang-ruang sosial sehari-hari kita di gereja dan di masyarakat. Bung Brando untuk tulis skripsi atau mau wisuda. Ya teman-teman, dangke banyak ya, kita kira luar biasa respon teman-teman, bukan saja teman-teman sibuk di ruang kelas, tapi teman-teman sudah masuk ke dalam ruang-ruang sosial sehari-hari kita di gereja dan di masyarakat. Bung Brando, demikian Bung Brando. Iya, Bu. Iya, terima kasih Budi atas tanggapannya buat pertanyaan dan masukan tadi. Iya, karena waktu tidak memungkinkan lagi, karena sebentar lagi waktu kita dalam ruang diskusi ini akan selesai. Saya merangkum dalam salah satu pernyataan bahwa membangun relasi antar gereja merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jadi diskusi ini bukanlah hanya memperkuat episteme kita, pengetahuan, tetapi diskusi ini kemudian bisa meningkatkan nilai aksi kita di dalam kehidupan bersama dalam gereja ini. Seperti tadi sampaikan bahwa marilah kita menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang harmonis. Seperti disampaikan bahwa kita punya kekuatan. Saya mengutip salah satu tokoh etika solidaritas, dia mengatakan bahwa di dalam Longsruth, dia mengatakan bahwa di dalam diri setiap manusia memiliki kebaikan, dan kebaikan itu harus didorong untuk bermakna bagi orang lain, sehingga hubungan kita dengan orang lain tetap menjadi solider satu sama lain. Ya, mungkin sampai di situ. Kita sesi berikut yaitu foto bersama. Untuk itu teman-teman yang kameranya masih ditutup, boleh dibuka untuk kita foto bersama. Ya, silakan teman-teman yang masih kamera belum diaktifkan, segera diaktifkan. Ya. Oh, ya.
Ya, ya silakan. Ya. Putus. Siap. Mari. Ya, 1. Ya. Oke. Ini slide 1 ya, slide 1 pakai juga. 1, 2, 3. Silakan senyum. Oke, mantap teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih Budi. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.